deketan. Ups, Kanda suka Dinda punya gaya. Sialan dia, makin lucu guys kalau diperhatiin. Lama-lama mirip Zain. Malik my Bahlil ganteng, makin glowing aja nih my Koko. Bahlil kecintaanku, my little cilok pentol. Kecap Dinda, maafkan Dinda, dulu salah paham sama Kanda. Apa itu harta tahta Baskara? Itu menarik. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Suami udah mukul, suami sudah mukul. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk memukul terhadap istrinya. Dan Rasulullah tidak pernah memukul siapapun, apalagi terhadap istri. Rasulullah SAW sangat lembut terhadap istrinya. Kalau dia kasar, dia mukul, dia maki, dia hina, dia mencaci, berarti dia tidak mengikuti Rasulullah. Dia berarti mengikuti syaitan, tipu daya syaitan. Rumah tangga, seorang suami yang gebukin istrinya, berarti dia ikutin syaitan. Boleh jadi dia syaitan berwujud manusia, karena tidak dibenarkan dalam syariat agama seorang suami memukul istrinya. Kalau misalkan seandainya membahayakan nyawanya, dia boleh keluar dari rumah. Istri boleh keluar. Istri boleh dia ke rumah orang tuanya, mengamankan dirinya, takut kehilangan nyawanya. Dia boleh berangkat ke tempat saudaranya ataupun keluarganya, yakni mahramnya tentunya, untuk melindungi daripada dirinya, orang tuanya atau kakak laki-lakinya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, maka diperbolehkan dalam syariat. Atau pamannya, ketika orang tuanya sudah meninggal, maka boleh dia ke pamannya. Jadi orang tuanya ke pamannya ataupun ke kakaknya, dia dibolehkan. Kalau misalkan seandainya hanya ribut kecil, ribut adu mulut, itu nggak jadi masalah. Jangan mencampurkan urusan rumah terhadap orang lain. Baru adu mulut sedikit, laporan. Akhirnya kita nggak tahu masukan dari mana yang membuat akhirnya sebuah keributan. Jadi harus hati-hati. Janganlah kalian curhat dengan orang yang tidak tepat, atau curhat kepada orang yang tidak pada tempatnya. Bisa jadi setan membantunya sehingga menjadi kompor, jadi bahaya. Terus kalau misalkan seandainya dia udah mukul, dia udah kebukin, apa yang dilakukan oleh istrinya? La darar wala dirar. Janganlah kalian membahayakan diri kalian, apalagi membahayakan orang lain. Jangan. Kalau misalkan dia udah gebukin, udah berbuat yang tidak baik, boleh dia berpisah dengan cara yang baik sehingga rezeki yang Allah berikan. Kalau misalkan masih bisa ditengahkan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka boleh engkau mengirim saudara kamu untuk menjadi penengah. Saudara perempuannya dikirim, saudara laki-lakinya dia kirim, atau siapa mau dikirim silakan. Dari pihak perempuan dan dari pihak laki boleh dikirim untuk menjadi sebuah penengah, sehingga menimbulkan rumah tangga yang baik dan menjadikan sebuah kedepannya yang lebih baik lagi. Ada perjanjian di dalamnya. Mungkin boleh jadi saya nggak begini lagi, saya tidak akan melakukan seperti ini lagi, saya tidak akan menghina secara verbal, saya tidak akan memukul dengan cara dengan tangannya ataupun dengan kalimatnya dan lain sebagainya. Mungkin ada perjanjian yang harus diperlakukan atau diperbaiki. Jadi intinya adalah mananya rumah tangga yang didasari dengan Al-Quran dan hadis, didasari dengan aturan Allah dan Rasulnya, pasti akan mendapatkan keberkahan. Tetapi ketika rumah tangga tersebut tidak didasari dengan Al-Quran dan hadis, maka berbahayalah bagi mereka. Hati yang tenang adalah baca Al-Quran. Hati yang tenang, jiwa yang tenang adalah hadir di majlis taklim. Jadi hadirlah ke majlis taklim, tenangkanlah dirimu sehingga Allah ridha kepadamu, dan salatlah 5 waktu sehingga Allah jaga daripada setiap perbuatan yang kau lakukan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan buat seluruh wanita di luar sana ya, pokoknya tidak dibenarkan KDRT dalam bentuk apapun. Kalau ada suami berani KDRT, Bu, kita perempuan harus berani ngelindungin diri, berani speak up ya. Apalagi udah membahayakan nyawa kita, psikologi kita, harus berani speak up karena laki-laki juga harus punya tanggung jawab terhadap dirinya dia sendiri. Nggak boleh seenak-enak, nggak boleh semena-mena mentang-mentang mereka menjadi seorang imam. Oke, jadi dua-duanya tetap harus punya tanggung jawab terhadap diri masing-masing. Nah, setelah ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema ternyata surganya wanita itu ada di rumah loh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Ditindak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti, Kalau enaknya, terbukti. Pasti Roma Kelapa. Trans TV makin asik, makin happy. Namanya cinta kalau nggak ditembak digantung, Wi. Saatnya jujur-jujuran di kursi kegegeran. Terus berusaha berbuat yang terbaik. Jawab spontan tanpa settingan, dijamin bikin heboh. Pagi-pagi aja, Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Trans TV pasti happy. Awas aja lo besok, gua tungguin di jalan. Bagi duit, jajan lu kan banyak. Ini kan pelajaran muda, masa gitu aja nggak bisa? kamu gimana sih? Kok nggak kayak kakak kamu yang pinter? Mau berkurban? Yuk penuhi syaratnya sesuai syariat Islam. Pertama, pilih hewan ternak yang diperbolehkan, seperti kambing, sapi, dan domba. Kedua, kondisinya harus sehat, bugar, berpostur besar, dan tidak cacat. Eits, bukan yang lagi sakit seperti ini ya. Ketiga, pastikan juga usianya sudah cukup, ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Ayo berkurban, jangan lupa proses akarnya ya, agar halal dan tetap berkah. Ini banyak. Bisa secara masakin. Pakai aja racik spesial gulai. Tinggal tuang, terus aduk. Approve. Enak, bener. Semua bisa masak spesial, pakai racik spesial. Tetap bersama kami hanya di Insert. Trans TV, makin update, makin seru. Tapi ini jauh